Tadi kan antum sempat cerita bahwa antum pernah belajar di agama-agama lain selain Islam. Tadi antum sebutkan Nasrani. Antum pelajari apa di sana dan menemukan apa di sana? Di sana cuma ada apa namanya? Ya segala penghapusan dosa aja. Jadi nggak masuk akal gitu. Kita memperbuatkan sesuatu, tapi tiba-tiba dihapus dosa, kemudian kita masuk surga. Sedangkan apa yang kita perbuat pasti ada pertanggungjawaban. Dan di situ tidak masuk akal. Maka itu apa sih masuk akal ya? Hanya Islam gitu. Ternyata ketenangan itu tidak ada gitu. Di agama-agama lain tidak ada kecuali hanya Islam. Ya karena begitu sih. Ya. Oke Mas Maun. Nama saya Maon. Nama asli saya Hasan Tatmain. Teman-teman pada manggil saya Maon. Latar belakang saya itu dulu seorang pemabuk, pengedar, penjual obat. Bisa sampai titik ini bagaimana ceritanya Mas? Antum bisa hijrah, bisa berdakwah, bisa mengajak orang dalam kebaikan. Itu gimana bisa sampai titik ini ceritanya? Sampai titik ini, alhamdulillah Allah memberikan keridhaan kepada saya, yaitu dengan Allah menegur saya ketika saya menjual minuman. Terakhir saya diberikan jamuan dari teman saya ketika teman saya sunatan. Dari situ Allah menegur saya batuk-batuk sampai mengeluarkan batuk darah. Di situ saya berpikir bahwa apa ini akhir hidup saya? Saya mikir mati. Dan dari situ saya mulai berpikir mencari jalan terang, mencari untuk dari mana langkah saya merubah diri. Kemudian saya coba mencari tahu terkait dengan siapa sih yang bisa merubah hidup saya ini gitu. Akhirnya saya cari tahu dari agama-agama Nasrani, kemudian agama-agama yang lain, termasuk agama saya yang dari lahir ini, yaitu Islam. Saya tahu Islam itu dulu hanya mengerjakan sholat, baca Quran, ikut tahlilan, itu udah Islam. Tapi di situ saya merasa apa cukup ini dikatakan Islam. Nah dari situ saya coba mencari tahu apa itu Islam. Akhirnya satu titik di mana saya udah mulai jenuh dengan kehidupan saya yang lama, tapi di situ saya belum bisa total terkait dengan hijrah saya. Saya masih ngobat. Dan kemudian ketika saya udah mulai mencari tahu terkait dengan Islam, ada satu teman saya yang mengajak saya untuk mengaji. Tapi sebelum itu dia ngajak ngopi saya. Ngopi, ngomong, dia bilang, ada loh ajaran Islam yang mengajarkan Islam itu keseluruhan. Jadi Islam itu benar-benar sempurna, mengajarkan dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Itu Islam. Dan dari situ saya mulai, apa benar Islam itu mengajarkan dari hal yang kecil, berhubungan suami istri, sampai hingga hal yang besar itu kenegaraan gitu. Saya mulai cari tahu, searching, baca-baca, ternyata benar. Dari situ saya langsung, wah ini Islam nih. Akhirnya saya cari tahu, tapi di situ nggak mungkin saya berubah tanpa adanya pembinaan. Berubah dengan otodidak gitu, atau berubah sendiri itu nggak bakal mungkin. Pasti ada satu titik bakal balik lagi. Karena kita perlu sebuah proses buat membenah diri dengan dibina. Akhirnya pas besoknya teman saya itu ngajak ngaji, dan ya saya ikut aja karena emang apa yang dia jelaskan itu masuk akal gitu. Akhirnya udah saya nggak pikir habis, langsung saya ikut. Alhamdulillah melakukan proses pembinaan, dan akhirnya saya menemukan titik terang ketika saya ngaji itu. Ketika saya dibina, saya masih ngobat. Dan
akhirnya saya ketemu satu titik di mana saya itu meninggalkan semuanya. Total, saya meninggalkan semuanya. Alhamdulillah, Allah memberikan keridhaan, saya meninggalkan semuanya. Dan akhirnya di situ saya mulai, ini loh Islam. Islam itu luar biasa. Ketika saya tahu Islam secara menyeluruh, luar biasa. Kayak gitu. Apa yang membuat antum bisa jadi pendakwah ya? Bahkan jadi koordinator komunitas hijrah seperti saat ini. Terus komunitas hijrah yang seperti apa yang sekarang antum jalani? Kenapa saya ingin menjadi dai atau menjadi pendakwah? Karena yang pertama saya ingin menunjukkan rasa kepedulian saya terhadap saudara-saudara saya, terhadap teman-teman saya. Dan yang kedua, rasa peduli terhadap diri saya sendiri. Kenapa? Karena kewajiban saya adalah mengajak. Ketika saya mengajak, berarti saya peduli dengan diri saya sendiri, yaitu menggugurkan kewajiban saya untuk mengajak teman-teman yang lain. Kayak gitu. Dan konsistennya saya, agar saya tidak futur atau tidak lemah dalam proses hijrah atau proses ketaatan, saya membuat sebuah komunitas dengan teman-teman, yaitu pertama kajian trotoar, yang kedua yaitu skuter hijrah, karena latar belakang saya juga dari Vespa. Makanya saya membuat sebuah komunitas supaya mereka bisa masuk dan komunitas itu bisa menjadi wadah agar supaya kita sama-sama berjalan dengan istiqomah kayak gitu. Saat masih belum hijrah, perbuatan apa yang paling antum sesali sampai sekarang yang bisa terlupakan? Kalau itu yang paling saya sesalkan yaitu saya durhaka dengan orang tua saya. Kenapa? Karena saya sempat memaki-maki orang tua saya, mencuri barang-barangnya untuk menjual, seperti itu, menjual hasil modal dari mencuri barang-barang orang tua. Kayak gitu. Itu sangat disesali. Karena memang ketika kita tahu, ketika kita hijrah, ternyata itu ada perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Sampai sekarang, ya itu masih terbayang-bayang gitu. Orang tua antum masih ada? Masih ada. Dan sudah memaafkan perbuatan antum? Alhamdulillah, ketika saya berubah, ketika saya hijrah, ketika saya menunjukkan akhlak saya terhadap orang tua, adab, alhamdulillah orang tua ikhlas. Tapi dari situ saya masih kepikiran kayak gitu. Katanya antum punya tato? Saya ada tato Di badan sama di badan aja, sama di kaki, di paha. Kenapa Di antum tangan. nggak hapus? Karena saya ada dua pandangan terkait dengan beberapa pendapat para ulama. Ada yang boleh dihapus, ada yang tidak. Dan saya mengambil pendapat yang tidak dihapus. Kenapa saya tidak hapus? Karena ini menjadi sebuah gambaran buat diri saya dan buat teman-teman sekalian bahwa tato ini bukan hal yang baik. Penyesalan itu memang adanya di akhir. Kenapa saya tidak hapus? Karena ini bisa menjadi gambaran bahwa orang-orang yang latar belakangnya buruk itu pun bisa Allah ridhoi ketika kita niat untuk kembali kepada Allah, kembali ke jalan ketaatan. Insya Allah hal-hal buruk ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Dorongan yang paling kuat antum menjadi seorang dai atau pendakwah saat ini itu apa? Dorongan yang paling kuat itu yang pertama, saya melihat fakta, melihat kejadian-kejadian yang luar biasa di lingkungan sekitar saya, yang termasuk yang mungkin menjadi dampak kepada keluarga saya. Maka dari itu saya ingin merubah keadaan ini menjadi keadaan yang lebih baik, yaitu dengan memperjuangkan sehingga Islam akan kembali tegak. Ketika Islam tegak, insya Allah semua akan menjadi baik terkait dengan segala apa yang ada dalam keadaan yang buruk seperti ini. Islam itu luar biasa. Dorongan saya itu ya tadi, rasa kepedulian saya terhadap
saudara-saudara muslim saya dan orang-orang di sekitar saya. Kayak gitu. Lingkungan yang buruk, lingkungan yang kurang benar-benar baik itu menjadi dorongan saya untuk merubah. Kayak gitu. Tadi kan antum sempat cerita bahwa antum pernah belajar di agama-agama lain selain Islam. Tadi antum sebutkan Nasrani. Antum pelajari apa di sana dan menemukan apa di sana? Di sana cuma ada ya segala penghapusan dosa aja. Jadi nggak masuk akal gitu. Kita memperbuatkan sesuatu, tapi tiba-tiba dihapus dosa, kemudian kita masuk surga. Sedangkan apa yang kita perbuat pasti ada pertanggungjawaban. Dan di situ tidak masuk akal. Maka itu apa sih masuk akal ya? Hanya Islam gitu. Segala perbuatan apa yang kita lakukan itu akan dihisap dan akan menjadi pertanggungjawaban kita kelak di akhirat, seperti itu. Kenapa antum bisa berpikir belajar di agama Nasrani gitu, padahal antum kan muslim? Ya hanya membandingkan saja, membandingkan apakah benar agama-agama ini itu adalah sebuah mewujudkan sebuah ketenangan. Ternyata ketenangan itu tidak ada gitu. Di agama-agama lain tidak ada kecuali hanya Islam. Seperti itu. Ada respon atau ada respon kan dari keluarga atau dari sahabat ketika antum belajar di agama yang tadi ya? Itu nggak ada. Respon baik itu nggak ada. Semuanya support hanya kembali kepada Islam. Seperti itu. Kalau ada orang yang antum pengen ucapkan terima kasih banget sampai antum itu di titik ini, ada siapa yang antum ingin ucapkan? Saya ucapkan terima kasih banyak. Yang pertama kepada orang tua saya yang selalu sabar, selalu support saya. Yang kedua kepada sahabat saya, Rama Amrullah. Beliau yang mengajak saya untuk mencari tahu terkait dengan Islam. Alhamdulillah sampai detik ini saya mengerti akan Islam, mengerti akan hidup, mengerti akan aturan. Alhamdulillah. Yang kedua adalah Ustadz Abu Maulana. Beliau membina saya dari nol sampai saat ini. Semoga Allah memuliakan beliau dan para guru-guru yang lain. Semoga Allah memuliakan beliau. Seperti itu. Jadi waktu sebelum hijrah, perkataan orang tua antum, ibu antum tuh nggak pernah ditakuti ya, dihiraukan? Ketika saya belum hijrah ya, saya ngelawan. Pasti ngelawan. Ya seolah ya hidup ini ya seneng-seneng aja gitu. Asik-asik aja gitu. Nggak ada rasa takut sedikit pun. Lawan orang tua gitu, ngebantah dan sebagainya. Sampai menemui titik kejenuhan. Titik kejenuhan ada. Titik kejenuhan itu waktu saya pakai itu ada ketika saya merasa membutuhkan barang itu, tapi itu tidak menjadi sebuah ketenangan gitu. Jadi ketika pakai itu lagi ternyata ya gitu-gitu aja gitu. Bangun tidur make, mau tidur make, mau makan, habis makan make. Jadi ya gitu-gitu aja gitu, bosan aja gitu hidup. Sampai nyari suasana yang lain, coba ini, coba yang lain, ternyata ya sama aja gitu. Jenuh-jenuh juga gitu. Saudaraku yang di luar sana yang masih menggunakan narkoba, yang masih mengedarkan narkoba dan sebagainya, saya berpesan untuk semuanya, jangan lagi melakukan hal-hal seperti itu. Karena itu merusak, pertama itu merusak syaraf. Yang kedua merusak diri kita sendiri. Dengan merusaknya itu, maka kita tidak bisa berpikir jernih dan kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baik untuk lingkungan, untuk diri kita sendiri. Dan dampaknya itu luar biasa ketika kita masih ngobat atau menjadi pengedar. Itu akan menjadi nilai buruk di lingkungan kita seperti itu. Untuk semuanya, Islam itu adalah jalan yang paling baik di antara jalan-jalan yang lain. Tatanan-tatanan kehidupan, seluruh aspek kehidupan ketika diatur dengan aturan Islam,
luar biasa, Masya Allah. Saya merasakan sendiri bahwa Islam itu luar biasa gitu. Merubah diri kita yang tadinya gelap menjadi terang, mendapatkan nur Islam, itu luar biasa. Maka dari itu kawan-kawan semuanya tetap istiqomah, yang belum hijrah mencobalah untuk bangkit, yang memiliki latar belakang buruk janganlah menyerah. Insya Allah ketika kita berjalan mendekatkan diri kepada Allah, Allah mudahkan semuanya. Allah tinggalkan ketika niat meninggalkan sesuatu karena Allah, insya Allah Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Dan saya merasakan itu luar biasa.